Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang ion kompleks, cara menuliskan senyawa kompleks atau ion kompleks, dan pemberian namanya. Ya, ion kompleks itu adalah ion dari logam transisi bergabung dengan ion atau molekul netral. Ion kompleks itu dibedakan, ada ion kompleks negatif, ada ion kompleks positif. Nah, ini ion kompleks yang positif. Logam transisinya adalah Ag, ya. Kemudian molekul netralnya di sini adalah NH3, ya. Ini tadi logam transisi. Ini adalah molekul netral. Kemudian ini merupakan ion kompleks bermuatan negatif. Nah, berarti logam transisinya Fe, ya. Kemudian ligannya adalah ion, ya. Ionnya adalah Cn-, ya. Oke, nanti selanjutnya akan dijelaskan ya lebih detail. Jadi ion kompleks itu sangat penting dalam tubuh kita, ya. Misalnya penggunaan ion kobalt, ya, Co, dalam vitamin B12. Hampir semua logam dalam tubuh manusia itu membentuk ion kompleks dalam menjalankan fungsi biologinya. Nah, istilah-istilah tadi ya, atom pusat itu biasanya adalah transisi, ya, unsur transisi. Ligan itu adalah ion atau molekul netral yang memiliki pasangan elektron bebas atau disebut basa Lewis. Sementara logam transisi itu berfungsi sebagai asam Lewis. Nah, misalnya nih Ag positif, ini kan berarti udah melepas elektron. Kamu udah tahu bahwa NH3 itu kan memiliki sepasang elektron, dia elektron bebas. Ya, kalau masih ingat, N itu kan nomor atomnya 7, sehingga dia 25. Sementara H itu 1. Ini 1, sehingga kalau dia membentuk NH3, H punya elektron 1, 1. Ambil 1 punya N, 1 punya N, 1 punya N. Elektron valensi dari N5. Nah, di sini ada N. Nah, inilah dikatakan dia sebagai basa, ya. NH3 memiliki sepasang elektron bebas, itulah yang diberikan nanti ke Ag positif. Sehingga dia membentuk ikatan kovalen koordinat, ya. Koordinasi. Ya, jadi logam transisi berfungsi sebagai asam Lewis. Ligan itu berfungsi sebagai basa Lewis. Jadi ini adalah sebagai asam, ligannya sebagai basa. Oke, kita lanjut. Jenis ligan ada yang monoatomik, terdiri dari satu atom, ya. Ini kebetulan ligannya ion, ya, anion, ya. Ini anion bermuatan negatif. Ada poliatomik, ya, berarti lebih dari satu atom. Ini juga masih anion, ya. Ada ligannya netral, artinya tidak bermuatan, ya. Ligan monodentat itu artinya hanya memberi sepasang elektron bebas. Contoh tadi NH3, ya. NH3 itu hanya memiliki sepasang elektron bebas. H2O, CnOH, Bri, dan lain-lain. Ada ligan polidentat, yaitu ligan yang memberi lebih dari sepasang elektron bebas. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke inilah nama-nama ligan, ya, yang biasanya nih asetat amin, aqua, bromo, cyano, kloro, etilen diamin, hidrokso, iodo, oksalato, sulfida, tiosulfato, nitro. Nah, kemudian kita lihat bagaimana cara menuliskan senyawa kompleksnya.
senyawa kompleks atau ion kompleks ya. Tentu senyawa itu terbentuk dari anion dan kation. Nah, ada ion kompleks ya. Tulis dulu simbol logamnya. Tadi katakan logam itu logam transisi. Baru tulislah ligannya. Kalau ligannya itu lebih dari satu, nah, ligan anion itu ditulis lebih dulu. Ligan anion berarti yang bermuatan negatif. Baru diurutkan sesuai dengan abjad. Jadi misalnya ligannya anion, tapi anionnya lebih dari satu, urutkan sesuai abjad. Baru diikuti molekul netral. Molekul netral misalnya ligannya lebih dari satu, urutkan sesuai dengan abjadnya. Bagaimana dengan muatan ion kompleksnya? Muatan ion kompleks itulah jumlahkan muatan ion logam dengan muatan ligannya. Biasanya ditulis dengan tanda kurung kurawal ya, muatan di atasnya. Nah, kita ambil contoh nih. Pertama simbol logam, ini contoh ya, tuliskan rumus ion kompleks. Terdiri dari ionnya Cu2+. Berarti ini adalah logam transisinya ya. Logam transisi. Ya. Kemudian inilah ligannya. Nah, NH3 itu kebetulan ligan netral ini ya. Ligan netral. Jumlah ligannya ada 4 ya. Kemudian bagaimana muatan ion kompleksnya? Ya, muatan ion kompleksnya kalau saya tulis begini nih. Misalnya ya, Cu. Kita tulis nih NH3-nya ada 4. Berapa sih muatannya di sini? Ibaratnya ya. Cu itu tadi katanya 2 positif atau positif 2 sama aja. NH3 itu kan muatan netral. Ligan netral maksudnya. Dia ada 4. Tapi muatannya 0, 4 kali 0. Jadi jumlahnya berapa dong? 2 ditambah 4 kali 0, ini 0. Berarti muatannya tetap positif 2. Sehingga dia positif 2. Karena untuk menuliskan senyawa kompleks atau ion kompleks itu dibuat dengan tanda kurung kurawal. Sehingga tuliskan begini. Cu NH3 4 kali 2 positif. Inilah rumus ion kompleksnya ya. Nah, kemudian kita lanjut. Tuliskan rumus ion kompleks. Nah, logam transisinya Cr dengan muatan 3 positif. Ligannya NO2 jumlahnya 6. Nah, sekarang kita tuliskan yang A dulu nih ya, yang A ya, yang A. Jadi kalau saya tulis sederhananya ibaratnya gini. Cr ligannya ada 6, NO2 ada 6. Berapa sih muatannya di sini? Nah, caranya begini. Cr-nya muatan 3 positif atau positif 3. NO3 itu muatannya -1. 1 NO2 -1 berarti ini ada 6. Berarti 6 dikali -1. Berapa jumlahnya? 3 dikurang 6 dong berarti ya. 3 dikurang 6 berarti jumlahnya adalah -3 atau 3 negatif. Karena senyawa kompleks atau ion kompleks ditandai dengan kurung kurawal ini, sehingga rumus ion kompleks adalah Cr NO2 6 kali 3 negatif. Itulah rumus ion kompleksnya. Ditanya apa rumus senyawa kompleksnya? Nah, ini senyawa. Tentu senyawa itu kalau ada anion, ini kan anion, berarti ada kation. Nyatakan rumus senyawa kompleks apabila sebagai dia garam klorida atau garam kalium. Dia sebagai garam kalium. Kalium itu kamu udah tahu rumusnya K. K itu golongan 1, berarti dia sebagai kation K positif dong ya. Ion kompleksnya kan bermuatan negatif nih. Ini bermuatan negatif. Tentu akan bergabung dengan ion yang positif. Ion kompleksnya muatannya 3 negatif. Tentu yang positifnya juga harus 3 positif dong ya. Tetapi karena 1K itu positif 1, sehingga jumlah K yang diikat adalah 3. Sehingga
Ion kompleksnya tadi ini CrNO2 6 3 negatif, inilah kationnya. Kalau kita gabung, apa rumus senyawanya? Sebenarnya sederhana aja. Sering saya katakan kita hanya tukar ininya saja ya, muatan ininya, jumlahnya. Tapi memang harus kation dulu baru anion ya. Jadi kalau misalnya saya tuliskan apa rumus senyawanya? K. K-nya berapa? Sebanyak muatan dari ion kompleksnya, 3. Kemudian CrNO2 6 kali berapa? CrNO2 6 kali sebanyak berapa? Ini muatannya cuma satu, tapi tidak dituliskan. Atau K3 kurung awal CrNO2 6 kali. Inilah rumus ion senyawa kompleksnya ya. Rumus senyawa kompleksnya. Oke. Nah, sekarang kita mau memberikan penamaan senyawa kompleks. Bagaimana memberikan penamaannya? Ini aturannya. Nama kation diikuti anion. Kalau dia udah senyawa ya. Kalau nanti dia hanya ion kompleks ya beda lagi. Nama ligan biasanya diakhiri dengan O. Nanti kita lihat contoh. Ligan netral, air, aqua. NH3 itu amin. Kalau ligan lebih dari 1, ada diawali dengan kata di, 3 untuk tri, tetra untuk 4, dan seterusnya. Kalau ligannya bermuatan negatif, biasanya logamnya itu diakhiri dengan at. Misalnya nih, logamnya kobal, akhirnya diakhiri kobaltat. Logamnya seng atau zinc, diakhiri dengan zinkat. Itu kalau dia ion kompleksnya negatif. Tapi kalau dia ion kompleksnya positif, tidak diakhiri dengan at. Misalnya nih, coba kalau kita lihat yang pertama ini ya. Tentu kita lihat dulu nih kationnya mana ini. Kation. Tentu dia adalah Ag. Ag positif langsung ya. Kenapa? Karena NH3 itu adalah ligan netral. Ligannya apa nih? Ligannya NH3. Ligannya ini, kamu harus tahu ligannya itu adalah netral. Ligannya ada berapa? Ya, biasanya dikatakan bilangan koordinasi ya. Jadi saya ulangi di sini, bilangan koordinasi itu ini sama dengan jumlah ligan ya. Jumlah ligan. Sehingga kalau kita memberi nama ligan dulu ya. Kita berikan namanya ligan dulu. Sehingga namanya ini adalah NH3 itu tadi amin. Karena NH3-nya ada 2 berarti diawali dengan kata di. Sehingga namanya diamin. Ag itu langsung aja tuliskan namanya perak. Karena dia kationnya positif 1 langsung diamin perak 1. Itulah namanya. Sekarang kita lihat yang ini. Yang kedua ini. Kita tuliskan dulu ya. Atom pusat dulu ya. Karena kita belum tahu nih muatannya. Atom pusat yang jelas di sini adalah Cu. Tapi muatannya berapa? Nanti kita lihat ya. Kemudian ligannya itu, ligannya ini kan kebetulan dia anion bermuatan negatif. Kemudian bilangan koordinasinya kalau saya singkat BK ya, BK bilangan koordinasi. Saya singkat BK. Itu jumlah ligannya ada berapa? 4. Kalau 4 itu apa? Tetra. Ya. Kemudian kita mau menentukan Cu-nya itu berapa positif. Ya, caranya begini. Ya. Cu OH-nya ada 4 kali, ini 2 negatif. Tadi kamu tahu OH itu -1, berarti ini OH-nya ada 4, berarti 4 kali -1. Muatan totalnya adalah -2. Berarti berapa positif Cu supaya muatannya -2? Kalau kita hitung berarti angkatlah X. 4 kali -1 -4
sama dengan min 2. Tentu X-nya itu adalah positif 2. Sehingga tembaga di sini adalah bermuatan positif 2. Sekarang saya tanya, ion kompleks di sini kation atau anion? Ion kompleks kan bukan bermuatan negatif ya. Kalau ini tadi bermuatan positif, ini bermuatan negatif. Kalau dia bermuatan negatif berarti nanti akhiri dengan kata up. Oke, sekarang kita beri nama. Ligan dulu. Ligannya ada 4. 4 itu apa? Tetra. Tetra. OH itu ligan bermuatan negatif itu di akhir kata hidrokso ya, itu OH itu jadi hidroksida, sebenarnya dia menjadi hidrokso. Cu itu dari kata kuprum. Karena dia bermuatan negatif di sini harus di akhir kata at, sehingga dia dari kuprum menjadi kuprat. Tetrahidrokso kuprat. Kuprat berapa tadi dia? Kuprat 2. Oke, semoga kamu paham. Nanti akan Ibu kasih lagi latihan-latihan berikutnya untuk senyawa-senyawa, cara pemberian nama senyawa kompleks. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.